Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan, firman Allah yang hidup. Tapi mari sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami datang bersekutu, bersehati 2-3 orang. Engkau berjanji 2-3 orang Engkau hadir. Sebelumnya kami mendengar firman-Mu. Terlebih dahulu ampuni, sucikan dosa kesalahan kami dengan darah Yesus. Bila Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Biar Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, minggu yang lewat kita sudah mendengar tentang kuasa Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus terus kita lanjutkan sesi kedua ini, yaitu tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, harus dipimpin. Saya akan bacakan dalam Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh yang suci, baru kita termasuk dimeteraikan anak Allah, anak-anak Allah. Bagaimana saudaraku kita dipimpin oleh Roh Kudus? Sesudah kita dipenuhi Roh Kudus dulu. Sesudah kita lahir baru. Memang istilah penuh Roh Kudus ini banyak istilah. Tadi sesi pertama sudah saya sampaikan, yaitu berkata-kata, berbahasa roh. Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3, dilahirkan kembali dari roh. Jadi artinya kelahiran baru. Sama itu seperti kepompong, dia diproses, lahirlah menjadi kupu-kupu atau telur ayam. Diproses, kalau saya dengar diproses telur ayam 21 hari, baru dia lahirlah ayam, menetaslah jadi ayam. Baru dia istilahnya lahir baru. Dia tahu dunia ini luas, lebar, terang, dan gelap. Demikian juga kita orang Kristen. Kekristenan yang lama, seperti saya dulu, tidak mengerti apa itu Roh Kudus, apa itu kelahiran baru. Tetapi sesudah hati saya mendengar hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang dipimpin Roh Kudus di kota Palembang, baru mulai saya mengerti bahwa dalam Roh Kudus itu ada kuasa, ada mujizat, yang sakit disembuhkan, yang orang jahat bisa berubah. Seperti saya dulu. Saya dulu jahat bisa berubah. Saya sudah lahir baru, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu baru tanda permulaan. Bagaimana selanjutnya sesudah selesai ibadah? Apakah benar Roh Kudus itu masih bekerja, memimpin hidup kita, berperan dalam hidup kita? Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus berkata, sesudah kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus mau dipimpin dalam segala kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 16, kita harus dipimpin dalam segala kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita dalam segala kebenaran. Kita tahu Yesus adalah kebenaran. Yohanes 1 berkata ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya apa? Artinya sesudah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dengan apa? Dengan rajin membaca firman. Dan firman itu
kita renungkan dalam hati. Dan kita undang Roh Kudus untuk melakukan firman itu. Sehingga kita dipimpin dalam segala kebenaran. Karena firman Allah berkata dalam 1 Korintus, kata Paulus, huruf mematikan. Jadi huruf firman Allah yang dari Kejadian sampai Wahyu mati. Nanti Roh Kuduslah menghidupkan. Jadi kalau ada Roh Kudus, maka firman itu hidup. Firman itu berkuasa untuk menuntun kita ke jalan yang benar, untuk merubah hidup kita, untuk mendidik kita ke jalan yang benar. Jadi sebab itulah Daud berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi kita tidak ada kebosanan membaca firman Allah siang dan malam, dan merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan firman itu. Bisa. Itu kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata bisa, ya bisa. Jangan kita seperti Thomas, baru melihat baru percaya. Jadi kita harus yakin, seperti 5 ketul roti 2 ekor ikan. Karena menurut logika manusia seluruh dunia tidak mungkin untuk makan 5.000 orang. Tetapi firman Allah berkata bisa. Kenapa? Karena Tuhan memberkati roti dan ikan itu. Coba bayangkan, jadi 5 roti itu sedikit, 2 pun sedikit. Tapi waktu anak kecil dengan rasul-rasul membawa kepada Yesus, murid-murid manusia tidak bisa melakukannya secara manusia. Maka Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berkata, Bapa berkati. Apakah langsung banyak roti dan ikan? Tidak. Tapi Yesus memecah-mecahkannya, dan yang 12 rasul disuruh membagi-bagikannya. Kelompok 100, kelompok 50. Jadi waktu rasul-rasul itu bekerja melayani yang 5.000 orang laki-laki, lain lagi ibu-ibu, anak-anak, jadi lebih 10.000. Waktu mereka bekerja melayani, membagikan roti dan ikan, disitulah terjadi mujizat. Di situ terjadi mujizat. Jadi kita pun, saudaraku, waktu kita melayani, merenungkan firman Allah dan melakukan firman Allah, firman itu juga dinyanyikan, karena itu nyanyian semua pujian dikutip dari firman Allah. Maka disitulah Roh Kudus bekerja. Jadi dalam penginjilan sering kita hanya menyanyi, Roh Kudus bekerja dalam pujian itu, karena itu dari firman. Maka ada yang lumpuh berjalan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan yang sakit-sakit yang lain sembuh. Dan banyak orang bertobat. Jadi sebab itulah, mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau masih ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ada orang sudah penuh Roh Kudus, tapi hidupnya tidak benar. Ya, jadi artinya bisa mungkin dia waktu berdoa penuh Roh Kudus, tapi waktu sehari-hari dia tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak dipimpin Roh Kudus. Maka hidupnya berkelahi suami istri, hidupnya berselingkuh, bohong, ini dan itu. Itulah sebabnya maka Yesus berkata, pohon itu dikenal dari buahnya. Dan Tuhan Yesus berkata, harus langkah terakhir, sampai langkah terakhir, yaitu buah-buah Roh Kudus, kasih, kesabaran, penuh damai sukacita, penguasaan diri. Jadi kita harus, jadi Roh Kudus memberikan 9 karunia Roh Kudus dalam alat melayani, terjadi mujizat, kesembuhan, yang mati bangkit. Di dalam buah-buahnya ada kasih, harmonis, suami istri, anak, keluarga. Musuh kita hanya iblis setan. Itulah musuh kita, roh setan, roh jahat. Dan roh setan kalah kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada pada saudara, kepada saya, lebih besar daripada roh setan iblis itu. Jadi kalau masih ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan iblis, hancurkan dia, kalahkan dia, usir dia dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa salib Yesus, dengan kuasa firman Allah. Maka iblis akan dikacurkan, dikalahkan, sehingga hidup saudara, hidup saya menjadi berkat dalam ucapan maupun perbuatan, sehingga kita disempurnakan melalui firman Allah, melalui darah Yesus dipaku di tubuhnya, dan melalui pimpinan Roh Kudus. Sebab itu mari orang yang dipimpin Roh Kudus, dia rajin baca firman Allah, merenungkan firman Allah, taat melakukan firman Allah, dan hidupnya menjadi contoh teladan dalam ucapan dan perbuatannya, sehingga buah-buah itu dirasakan oleh orang lain, seperti garam, seperti pelita menerangi sekitarnya, dan seperti anggur yang manis. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari, belum ada yang terlambat. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini di seluruh permukaan bumi, yang merasa jemaatnya sudah puluhan ribu,
tapi belum pernah berdua berbahasa roh. Saya minta dengan iman, dengan hormat, rendahkan hatimu, akui dosamu, biarlah engkau dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Karena itu kata firman, karena itu kata Yesus juga. Tanda orang percaya, Markus 16 ayat 17-18, mengusir setan dalam nama Yesus dan berkata-kata berbahasa roh. Jadi berbahasa roh, sekali lagi kita berrahasia dengan Tuhan. Kita betul-betul dikuatkan iman, dibangun. Jangan saudara melihat kelakuan orang, jangan. Tapi lihat firman Allah, lakukan firman Allah. Kalau ada pun kelakuan orang sudah berbahasa roh, katanya, tapi hidupnya tidak benar, doakan dia, urusan dia dengan Tuhan. Urusan saudara, buktikanlah hidupmu jadi berkat bagi semua orang. Saudara kasih Tuhan, kalau saya saksikan hidup saya banyak, tapi karena waktunya terbatas sedikit, kita akan sambung nanti betapa hebat kuasa Roh Kudus bekerja. Karena pekerjaan Roh Kudus akhir zaman lebih dahsyat daripada yang terjadi perjanjian lama, lebih dahsyat yang terjadi pada kisah Rasul. Karena ini pekerjaan Roh Kudus yang terakhir. Sebab itu mari kita rindu semua dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak orang saya melihat pintar khotbah, tapi hidupnya sehari-hari belum tentu menurut firman. Saya bukan menghakimi, menurut firman. Jadi ukurannya firman Allah, dipimpin Roh Kudus. Saya pun sedang diproses sekarang. Firman ini juga untuk saya, karena ini pedang bermata dua. Tapi saya belajar terus dengan doa puasa, merendahkan hati, menyangkal diri. Hanya Yesus dan Yesus dimuliakan melalui darah Yesus, melalui firman Allah oleh Roh Kudus. Bila firman Allah dengan Roh Kudus memberkati kita semua yang mendengar firman Allah ini, sampai mari kita setia sampai akhir, taat melakukan firman Allah dengan pimpinan Roh Kudus sampai Yesus datang kali kedua memanggil kita. Terpujilah nama Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, dimanapun saudara berada, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal hari ini, kekal selama-lamanya. Amin.